Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rizkia Aulia Kapita, NIM 20B1511189. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengembangan diri dan bimbingan karir. Yang pertama ada visi dan misi. Visi hidup saya yaitu hidup tenang, sejahtera, dan berkesinambungan dengan mencapai keseimbangan antara karir, keluarga, dan diri sendiri. Hidup tenang di sini berarti menciptakan kehidupan yang bebas dari tekanan berlebih, baik secara mental maupun fisik. Sejahtera di sini berarti tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga kesejahteraan emosional, spiritual, dan kesehatan fisik. Dan berkesinambungan di sini berarti mengutamakan berkelanjutan baik dalam karir maupun kehidupan pribadi sehingga keputusan yang diambil hari ini membawa manfaat jangka panjang. Dan keseimbangan di sini berarti menekankan pentingnya membagi waktu dan energi secara adil antara pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan pribadi. Adapun visi hidup saya, yang pertama ada mencapai kesuksesan karir yang memuaskan dengan memiliki usaha dan menjadi ahli di bidang K3. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan finansial dan emosional. Yang ketiga, mencapai keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan waktu bersenang-senang. Yang keempat, membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Selanjutnya yang kedua ada roadmap 5 tahun ke depan. Pada tahun 2025 lulus dan entry level HSE. Pada tahun 2026 bekerja sebagai HSE Officer. Pada tahun 2027 memperkuat peran sebagai HSE Officer dan persiapan WHV. Pada tahun 2028 apply WHV sektor farm. Pada tahun 2029 apply WHV sektor mining. Dan tahun seterusnya buka usaha dan apply HSE senior atau superintendent di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada rencana. Pada tahun 2025, yang pertama itu mempersiapkan dokumen karir seperti CV, portofolio, dan transkrip akademik. Yang kedua, ikuti pelatihan dan sertifikasi dasar seperti ahli ketiga umum atau Kemenaker RI, First Aid and Fire Safety, Basic Mining Certificate atau BMC. Yang ketiga, mulai mencari dan melamar pekerjaan di bidang HSE atau entry level HSE di industri tambang. Pada tahun 2026, yang pertama itu kerja posisi sebagai HSE Officer, yang kedua pelajari implementasi SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang ketiga, ambil sertifikasi seperti SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan NEBOS IGC atau International General Certificate. Yang keempat, ikut seminar atau konferensi HSE untuk memperluas jaringan profesional. Pada tahun 2027, yang pertama bisa ambil sertifikasi tambahan seperti ISO 45001 atau Occupational Health and Safety Management System. Yang kedua ada ISO 14001 atau Environmental Management System. Yang kedua, persiapan WHV atau Working Holiday Visa seperti paspor, tes IELTS, MCU, dan bank reference. Dan pada tahun 2028, yang pertama itu bisa membuat Australian Sea Class License, yang kedua kerja di sektor farm pada pagi atau siang hari, yang ketiga kerja di sektor hospitality atau retail pada sore dan malam hari. Pada tahun 2029, yang pertama kita dapat pindah dan melamar pekerjaan FIFO atau Fly In Fly Out pada sektor mining, yang kedua membuat white card, yang ketiga membangun portofolio pengalaman. Dan pada tahun selanjutnya, yang pertama kita dapat membuka usaha franchise retail, yang kedua melanjutkan pendidikan profesional, mengambil atau memperbarui sertifikasi seperti ISO 45001, ISO 14001, atau sertifikasi terkait HSE lain. Yang ketiga, melamar posisi HSE senior atau superintendent di perusahaan tambang. Yang keempat, memanfaatkan pengalaman WHV dan sertifikasi internasional sebagai nilai tambah. Selanjutnya profile LinkedIn. Pada profile LinkedIn saya, pada bagian tentang diri, saya menunjukkan ketertarikan saya pada bidang UI and UX design. Dan pada bagian project, saya sudah membuat aplikasi monitoring hafalan pada saat PKL di SMP Islam Sultan Abu 3 Kalinyamatan. Pada bagian skill, saya menambahkan Bootstrap, CSS, HTML, MySQL, JavaScript, PHP, time management, problem solving, Microsoft Office, dan Canva. Dan selanjutnya pada bagian bahasa, ada dua bahasa yang saya kuasai. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai penutur
penutur asli, yang kedua ada bahasa Inggris. Dan selanjutnya terdapat visualisasi masa depan. Di sini saya berharap menjadi HSM Manager, dan sebagai HSE memungkinkan kita membuat materi pelatihan atau simulasi digital untuk mengedukasi karyawan tentang keselamatan kerja. Dengan pemahaman UI UX, kita bisa merancang pengalaman pelatihan yang lebih interaktif seperti modul e-learning yang mudah dipahami atau aplikasi simulasi keselamatan kerja yang menarik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.